Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summal hamdulillah, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Qahar ini secara berjamaah. Dan ini mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholawat ma'asalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, yang tiada nabi lagi selain beliau, dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita umat Islam yang selalu istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini nanti kajian akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Qadiron Abdurrahim, SAG MPDI dari Sidoarjo. Seperti biasa 2 bulan sekali beliau bisa ngisi di Masjid Al-Qahar, dan alhamdulillah waktunya disiapkan sama beliau. Untuk itu, supaya kajian ini segera dimulai, marilah kita baca bersama-sama, yaitu dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kepada Bapak Ustadz Qadiron kami persilakan. Dari saya Takmir Masjid Al-Qahar, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Kajian kita pada pagi ini studi tentang hadis pendek ya. Kalau boleh diberi judulnya menyempurnakan iman dengan 3 amalan. Saya awali dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang bisa mengerjakannya, maka sungguh telah mengumpulkan keimanan. Maksudnya imannya sempurna. Memang banyak Bapak Ibu kajian-kajian materi untuk memupuk keimanan kita. Tapi salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini. Apa amalan yang bisa menyempurnakan iman kita? Pertama, al-insafu min nafsika, berlaku adil terhadap diri sendiri. Ini enggak mudah. Orang itu kalau terhadap dirinya saja tidak bisa adil, apalagi adil terhadap orang lain. Yang kedua, wa badlus salami lil alam, menyebarkan salam ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, wal infaku minal iktari, berinfak dalam keadaan fakir. Ini juga mungkin enggak mudah. Infak itu kan dialamatkan orang kaya. Orang fakir itu kan menerima, makanya disebut mustahik. Yang kaya disebut muzaki. Lah ini kok ada hadis orang miskin, orang fakir, orang yang sempit rezekinya kok disuruh infak, pasti ada rahasia besar di balik ini. Nah, mari pagi ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita bahas. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, yang pertama, adil terhadap diri sendiri. Kenapa adil itu, atau khususnya Departemen Kehakiman, itu kejaksaan juga ya. Itu logonya kok timbangan. Karena adil itu untuk mudah dipahami, adil itu pas gini Pak, seimbang, itu adil. Tidak berat sebelah. Jadi kalau sudah berat sebelah itu tidak adil. Kalau sampai memotret kemudian di afdruk, hasilnya itu dari atas sama jaraknya, dari bawah sama, dari samping kanan sama, dari kiri sama, pas ada iki motretnya. Itu adil. Sehingga adil itu kalau ada pada diri seseorang, orang itu disebut adil, pasti semua orang menerima. Karena cocok, adil itu
dengan seluruh aspek kehidupan, baik agamanya apapun. Kalau dia diperlakukan adil, itu menerima. Sebaliknya kalau orang itu tidak adil dan memperlakukan orang tidak adil, semua tidak bisa menerima agama apapun. Sehingga adil ini jadi penting. Lah di Republik ini, logo adil itu seperti pisau ini, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau ada orang miskin berperkara, cepat diadili. Bahkan ada seorang nenek yang mencuri satu pohon bohong karena kelaparan, diadili. Dihukum 3 bulan. Ada janda lagi mencuri 1 semangka, diadili. Tapi yang korupsi 300 triliun, yang melarikan uang rakyat miliaran ratusan triliun juga, sekarang bisa hidup enak di luar negeri. Sampai dulu kenal Pak, namanya Edi Tansil, tahu ya? Nah, sampai sekarang ketemu enggak itu? Enggak ketemu. Karena korupsi kelas kakap itu lebih aman. Baik. Allah berfirman di beberapa ayat berkaitan adil ini. Yang pertama ini, surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu. Ini perintah tapi dalam bentuk fi'il amar. Dalam kaidah penafsiran Al-Qur'an, kalau ada ayat berbentuk fi'il amar, perintah, itu punya implikasi hukum wajib namanya. Contoh lain, aqimis sholat. Sholat wajib apa? Wajib ya, sholat 5 waktu. Karena perintahnya fi'il amar. Ini juga begitu, kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Jadi menegakkan keadilan itu wajib. Menjadi saksi karena Allah. Saya pernah menjadi saksi sekali Pak dalam hidup saya. Saksi yang memberatkan tetangga saya. Karena dia menelantarkan istrinya 8 tahun dengan anak 1. Akhirnya istrinya melakukan gugat cerai. Saya dipanggil jadi saksi. Apakah benar Bapak ini tetangganya Saudara Munir? Benar Pak. Apakah benar Saudara Munir ini menelantarkan istrinya 8 tahun? Langsung benar Pak. Sampai saya kira gak diwawa Mbak Ibu Munir ini. Gara-gara menjadi saksi yang memberatkan. Akhirnya dia didenda sampai kena, dihitung Pak. Belanja per hari kali 8 tahun itu dihitung. Sekitar 80 juta. Harus dibayar. Nah, kalau nggak dibayar boleh dilaporkan polisi. Wis tambah jero ya. Aku datang sekali dampaknya sampai hari ini. Nah, itu menjadi saksi karena Allah, karena saya nggak tega lihat Sutri tetangga saya ini. Walau ala amfusikum, ini dalilnya adil terhadap diri sendiri itu. Biarpun terhadap dirimu sendiri. Ini yang paling sulit Pak. Kita adil terhadap diri sendiri. Awil walidaini, atau sekalipun terhadap ibu bapak. Kita harus adil. Wal akrobin, dan kaum kerabatmu. Misalnya kita jadi hakim yang berperkara saudara kita yang salah, bisa enggak berpihak pada yang benar? Dan itu pernah terjadi zaman Nabi. Sayyidina Ali itu pesan baju besi bersamaan dengan orang Yahudi. Speknya sama, bentuknya sama, harganya sama, tanggal selesainya sama. Ketika Ali mengambil, keliru mengambil milik orang Yahudi tadi.
Maka orang Yahudi ini kalau dalam bahasa politiknya begitu dikapitalisasi ini. Kesempatan ini Ali kemudian digugat oleh orang Yahudi dan waktu itu pengadilannya di masjid yang mengadili Nabi sendiri karena penguasa Madinah waktu itu. Begitu orang Yahudi ini membawa saksi yang memberatkan Ali, saksinya itu si pembuat baju besi. Langsung benar yang mulia kalau begitu kalau dalam pengadilan sekarang. Memang itu baju milik Yahudi ini, bukan milik Ali. Langsung Ali divonis bersalah dan harus menanggung membayar denda. Dan Ali dipermalukan di depan publik oleh orang Yahudi. Nah itu, kalau sudah pengadilan itu apa yang menentukan? Saksi-saksi ini menentukan, Pak. Makanya ada saksi yang disuap, yang bohong, yang ini pengadilan tentang ijazah palsunya Mulyono kan berat kan? Kenapa kok berat? Soalnya yang dikasih duit banyak sekali. Nah, kemungkinan orang-orang yang menggugat 4 orang ini bisa kalah itu. Karena nggak punya duit. Makanya dulu saya ingat ucapan Habib Rizik ketika kilometer 50 6 laskar FPI dibunuh dengan membabi buta. Kemudian ternyata tidak ada pengadilan sampai hari ini. Mereka tidak mendapatkan keadilan. Apa kata Habib Rizik? Sampai ketemu di pengadilan akhirat. Oh, nek nang kono adil. Tapi suwe ngenteni. Mati dhisik baru. Baik. Itu contoh saja. Makanya Nabi itu kadang-kadang bersabda tidak saja sebagai nabi juga sebagai kepala negara. Misalnya apa kalimat keadilan yang disampaikan Nabi? Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Itu Nabi mengucapkan berkaitan dirinya sebagai penguasa, lepas sebagai seorang Rasul. Nah, itu kan bayangkan seorang kepala negara mengatakan begitu. Kalau anak saya nanti Gibran misalnya ini. Misalnya, oh wis gak jadi ya. Nah, ini bersalah, pasti aku akan tegakkan hukum pada dia. Gitu. Nah, itu adil namanya. Baik. Adil itu juga disebut dalam ayat yang lain. Nah, ini. I'dilu, ini juga fi'il amar. Berlaku adillah kamu. Karena huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Dulu Pak ada partai namanya Partai Keadilan pertama itu. Terus berubah jadi Partai Keadilan Sejahtera. Waktu Partai Keadilan itu diilhami ayat ini, Pak. Nama partai itu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Baik, apa contohnya adil terhadap diri sendiri? Nah ini contohnya Pak, saya kasih contoh 3 saja, waktunya pendek sekali. Adil terhadap diri sendiri berarti menempatkan diri kita pada tempatnya. Karena kebalikan adil itu zalim. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh adil terhadap diri sendiri, menjaga diri kita untuk konsisten. Konsisten itu istiqomah, terus menerus berbuat baik, sehingga tidak menyengsarakan dirinya sendiri. Maksudnya begini, kalau kita berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia tidak berbuat baik, maka sebaliknya kan menyengsarakan diri kita baik dunia maupun akhirat. Maka kalau ada orang tidak berbuat baik berarti kan tidak adil terhadap dirinya sendiri. Wong dirinya sendiri kok dijerumuskan. Itu kan nggak adil pada dirinya. Understand sampai di sini? Makanya orang yang berbuat baik itu adil, tepat.
pada dirinya sendiri. 2, memperhatikan dan menyayangi diri sendiri seperti memakan makanan yang halal dan thayyibah. Contoh, orang yang bapak ini terutama bekerja keras, membanting tulang, ya apa membanting tulang nggak paham saya, tulang dibanting ya apa ini? Itu istilah bapak membanting tulang. Kemudian hanya mencari steril, mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Maka dia adil terhadap dirinya sendiri. Kalau dimakan barakah, kalau dimakan istrinya insya Allah menjadi istri yang solihah, kalau dimakan anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Adil itu. Tapi kalau dia mencari rezeki enggak menghitung halal haram, yang haram juga ditelan, pulang bawa rezeki yang haram, hasil korupsi misalnya, dimakan dirinya, itu kata Nabi sama dengan memasukkan bara api ke dalam perutnya. Dimakan istrinya, sulit menjadi istri yang solihah. Dimakan anaknya apalagi sulit. Maka orang yang tidak mencari rezeki yang halal dan thayyibah tidak adil dong terhadap dirinya. Wong dirinya kok dimasuki bara api. Yang kedua, tidak adil dong pada istri yang dicintainya. Istri yang dicintai kok diracuni dengan yang haram. Tidak adil juga pada anak-anaknya. Anaknya kok dikasih makanan yang haram yang menyulitkan menjadi anak yang baik. Itu. Maka enggak mudah kan? Maka saya tidak bisa bayangkan Pak yang kemarin dipamerkan oleh kejaksaan itu duit 2 triliun ya. 11 triliun. Kayak batu bata ditoto ya. Iki duit batu bata itu. Loh berapa tahun, berapa ribu tahun nanti hisabnya di akhirat. Sementara 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Kemudian dia menggarong duit rakyat sebegitu besar. Gak bisa bayangkan. Makanya kadang-kadang saya kalau merenung, ya Allah, saya ini bersyukur ya. Tidak ditempatkan di tempat kerja yang begitu memudahkan orang masuk neraka. Saya itu pernah diuji oleh Allah, Pak, berkaitan rezeki ini. Saya itu kepala sekolah Islam ya, karena saya guru agama. Saya ditawari dekat sini, di Citraland sini. Saya jadi manajer perusahaan, manajer HRD, yang gajinya berapa Pak? 10 kali lipat gaji kepala sekolah. Siapa yang enggak tergiur? Akhirnya saya nggak mau diperpanjang jadi kepala sekolah, saya jadi manajer HRD ini. Sampai tahu yang punya corporate ini, kalau tidak main golf ya berzina. Wis hari-hari itu rumahnya di Citraland ini. Kemudian sampai cerita saya sudah ke Alexis yang ditutup Anies Baswedan itu. Dan dia cerita dengan bangga, itu 6 juta Pak sekali booking. Itu wanitanya dari Tajikistan diimpor oleh Tommy Winata. Ero dicerita. Sing gak enak ngomong ini, kalau jenengan pingin tak bayari Pak. Wah iki tantangan besar. Saya nasihati, Pak nanti, mohon maaf ya, sampean kalau sering berzina itu, kemaluan sampean itu bisa menganga di akhirat seperti besi yang dipanaskan. Sampean tahu jawabannya. Nanti pakai umroh sudah hilang semua Pak Qadiran dosa-dosa kurang. Akhirnya Pak saya 3 bulan nggak kuat. Bayangkan 1 hari mengalami lingkungan seperti itu. Malam saya ceramah pengajian rutin kadang Ramadan, tarik menarik. Istri saya juga mimpinya buruk-buruk terus. Mimpi terakhir itu saya gandeng wanita kanan kiri pulang ke rumah. Itu paling tidak tahan istri saya melihat menggandeng itu. Hanya saya keluar.
dan dia marah-marah. Kenapa saya bisa kerja di situ? Dia itu membangun panti asuhan habis 2 miliar di Darmo Indah situ. Nah, waktu itu saya di samping kepala sekolah nyambi di YDSF, saya ini manajer yatim mandiri namanya. Jadi panti-panti di Jawa Timur yang dapat bantuan dari YDSF itu bagian dari saya ikut mengelola. Jadi ngurusi anak yatim itu punya ilmunya lah gampangannya. Lah dikenalkan. Akhirnya pantinya itu saya urusi di Darmo Indah situ. Saya digaji di situ. Tahu manajemen di panti kok bagus. Saya ditawari di perusahaannya itu. Aku tergoda ceritanya. Akhirnya dua-duanya saya lepas. Tapi 3 bulan yang lalu saya ketemu orang ini. Saya kan punya jadwal rutin khutbah di BPN. Di Citraland itu kan kantornya BPN. Loh, dia kok Jumatan di sini? Loh Pak kok di sini? Ya kan dekat rumah saya. Dia mengatakan subhanallah saya ikut bersyukur. Sampai dulu benar Pak. Sekarang saya sudah tobat. Sudah enggak kuat. Wis enggak kuat kayak tobat ya. Wis enggak kuat bayar Alexis tadi ya. Ya saya luar biasa. Saya rangkul Masya Allah. Sampai masih dikasih umur Pak. Masih dieman sampai Allah. Ayo makan Pak Qadir. Ini makan dari apa ini Pak uangnya saya bilang. Akhirnya saya ditraktir makan di depan BPN itu kan banyak warung-warung itu ya. Baik. Yang ketiga, menjaga hati sehingga hati tidak kotor dan gelap. Jadi orang yang adil terhadap dirinya sendiri itu menjaga hatinya tetap bersih. Dulu kalau nggak salah saya pernah nyampaikan ayat ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna di akhirat. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Jadi kalau kita hari ini membersihkan hati, bagaimana membersihkan hati? Ya menghindar dari dosa itu otomatis hatinya bersih. Maka kita adil terhadap diri sendiri. Tapi kalau menumpuk dosa baru, setiap dosa sekali itu ada nuqtatus sauda, titik hitam yang menempel pada hati. Nah, kalau banyak terus kan, maka dia tidak adil. Yang adil gimana? Membersihkan hati kita. Dari apa? Dari dosa. Ini contohnya bagaimana kita yang adil ketiga, yang terakhir sendiri. Waktunya mepet. Nah, ini apa? Kalau ini penjelasannya tadi ya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ada tanda tanyanya ini. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian pasti bisa saling cinta mencintai. Apa itu? Afsus salah bainakum. Sebarkan salam. Jadi cinta itu sebagai bukti keimanan, cinta sesama itu. Dikuatkan lagi pentingnya salam. U'budur Rahman. Sembala Ar-Rahman semata. Allah maksudnya. Wa'at imut to'am. Berikanlah makan kepada orang yang butuh makan. Wa'afsus salam. Dan sebarkanlah salam. Tadkhulul jannata bis salam. Maka engkau masuk surga dengan salam. Jadi kalau dilihat dari sini Pak, orang masuk surga itu kalau satu hablum minallahnya selesai, hablum minannasnya selesai. Tapi ini 2 banding 1. U'budur Rahman itu hablum minallah. Tapi memberi makan, menyebarkan salam, hablum minannas. Lah hablum minannas ini penting sekali. Gitu loh.
Sikap damai itu penting dalam rangka meraih, merengkuh surga itu. Makanya jangan ada masalah kita itu dengan jamaah, dengan orang lain. Dan capek sekali tadi malam jam berapa baru pulang dari Pasir Putih. Jadi jamaah Masjid Ar-Rahman namanya di Magersar itu minta fun game. Ya, namanya sinergi building, pelatihan. Kenapa minta begini? Panitianya perempuan. Anusa, jamaah itu mulai tidak rukun. Puncaknya itu kemarin panitia Idul Korban itu rame banget. Bagaimana bisa mengembalikan ini? Oh ya wis. Wah, diajak rekreasi ke Utama Raya yang terkenal ya. Pernah ke sana, Pak? Ya, turun. Wah, kok ketinggalan zamannya ya. Di situ Bondo itu ya. Mahal, kalau tidur agak mahal. Bagus tempatnya. Jadi pengajian 30 menit, 2 jamnya itu fun game. Seneng orang bisa guyu, bisa bermain. Terus tertawa-tawa, eling. Akhirnya kembali ruku. Nah itu. Jadi ngaji ku ya kadang ngono cek bosen. Lah sampean jamaah cek dadi tape nang omah terus. Sekali waktu nang pacet nang terawas kono. Yang bayar dewe-dewe lah nabung. Yang terakhir Bapak Ibu infak dalam kondisi fakir. Ini yang terakhir. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang mampu memberi infak. Hendaklah orang yang mampu memberi infak menurut kemampuannya. Wong soge infak. Tapi yang kedua coba sampean rasakan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah berinfak juga. Wong miskin gak di duit dikongkon infak. Mimma atahullah, dari harta yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Terakhir ini teorinya, kenapa orang miskin ketika kita pas-pasan, ketika kita bangkrut disuruh sedekah? Ini hikmahnya. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Maksudnya begini, orang miskin kok sedekah rutin, maka miskinnya ditutup jadi kaya. Orang yang bangkrut usahanya, supaya gak lama-lama bangkrutnya, sedekah nanti dimunculkan lagi. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita pingin secara rezeki itu stabil, sampai sedekah. Dan sedekah yang terbaik sedekah subuh. Jangan mencoba ini. Setiap subuh sampai sedekah. Apa yang terjadi? Gini aja, ibu-ibu kalau ada, sampai sedekah berapa subuh? Misalnya 2.000 atau 5.000 lah. Rutin tiap hari. Sampai 40 kali enggak bolong. Kalau bolong diganti berikutnya. Kalau tidak ada perubahan apa-apa, sampai datang ke rumah saya tak ganti. Loh iya, sampai sedekah rutin subuh, kok gak berubah keluarga sampean? Misalnya anaknya gak berubah, rezekinya gak berubah, suaminya sing rodok metel itu gak berubah misalnya. Di kampung saya ngomong gini, kok gak ada berubah? Tak balik no tak lironi 5.000 kali 40 berapa? Betul. Ya ojo kabeh njaluk liron, salah siji ae. Karena saya sudah membuktikan ibu-ibu. Kakak saya itu awam, gak ngerti agama. Ya gelem ngaji itu akhirnya tak suruh sedekah subuh ae. Dahsyat. Kalah saya. Tiba-tiba anaknya yang mau terjerumus sudah mau hancur.
ditarik oleh Allah. Subhanallah. Hartanya melimpah. Sampai anak itu lu digekno omah kabeh. Yang satu sudah dibelikan mobil. Dia usahanya semakin pensiunan ini. Sampai kawan-kawannya ini, ya porek rahasia. Dia iso ngomong, sedekah subuh. Wah gaya deh. Nah ini penting ini. Orang yang sempit akan ditutup kesempitannya dengan sedekah. Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Karena kita ketika sedekah subuh, malaikat datang berdoa, ya Allah berilah ganti dia. Tapi kalau ada orang bakhil, ya Allah binasakan dia. Itu malaikat. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf langsung bablas ya. Saya tidak ikut makan. Kalau dikasih bungkus cepet-cepet nang dibungkus nah itu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang diteruskan dengan kajian subuh, saya berterima kasih atas rawuh jenengan untuk bersama-sama mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Dan apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.